Buat para calon ibu, apalagi kalau ini kehamilan pertama, ngeliat ada flek coklat, itu bisa bikin jantung rasanya mau copot ya kan? Nah, itu reaksi yang wajar banget kok. Tapi, penting banget buat kita tahu kalau ini adalah pengalaman yang sangat umum. Jadi, beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah tuntas kapan flek ini normal-normal aja dan kapan kita perlu waspada. Kalau Anda lagi ngalamin ini sekarang, coba deh. Tarik nafas yang dalam dulu. Beneran, Anda nggak sendirian. Rasa khawatir itu wajar, tapi panik itu seringkali nggak membantu. Yuk kita coba pahami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Coba lihat angka ini deh, sekitar 20% atau 1 dari 5 ibu hamil pernah mengalami flek atau perdarahan ringan di 12 minggu pertama kehamilan. Angka ini nunjukin betapa umumnya kejadian ini. Seringnya, ini tuh bukan pertanda buruk, tapi justru bagian dari proses adaptasi tubuh yang luar biasa untuk menyambut kehidupan baru. Oke, sekarang kita bahas dulu ya, penyebab flek yang normal. Dalam banyak banget kasus, flek ini bukanlah tanda bahaya sama sekali. Malah sebaliknya, ini tuh sinyal kalau tubuh Anda lagi kerja keras menyiapkan lingkungan yang paling nyaman buat si janin. Nah, ini dia kuncinya, warnanya. Kenapa coklat? Warna coklat ini petunjuk yang penting banget. Artinya, darah itu adalah darah lama yang butuh waktu untuk keluar dari rahim. Jadi, ini bukan pendarahan aktif yang warnanya merah segar. Memahami ini aja udah jadi langkah pertama buat merasa lebih tenang loh. Saya suka banget sama perumpamaan ini. Coba bayangin, perubahan hormon besar-besaran di awal kehamilan itu ibarat tim konstruksi yang lagi sibuk. Mereka nguatin dinding rahim, ngebangun plasenta, nyiapin segalanya. Nah, flek ringan ini anggap aja kayak debu-debu sisa renovasi. Cuma tanda kalau ada pekerjaan besar dan super penting yang lagi berlangsung di dalam. Terus, apa aja sih pekerjaan renovasi itu? Bisa jadi perdarahan implantasi, yaitu pas embrio nempelin dirinya ke dinding rahim. Atau bisa juga karena hormon bikin leher rahim atau serviks jadi jauh lebih lunak dan kayak pembuluh darah. Akibatnya kesenggol dikit aja, misalnya setelah berhubungan atau diperiksa dokter, bisa memicu flek. Semuanya ini adalah bagian yang sangat normal dari proses kehamilan. Sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah pentingnya. Walaupun seringnya normal, kita wajib tahu kapan flek ini jadi sinyal buat kita untuk segera bertindak. Membekali diri dengan pengetahuan ini penting banget supaya kita bisa tetap tenang dan ngambil langkah yang tepat di waktu yang tepat. Nah, slide ini krusial banget. Coba kita perhatikan baik-baik bedanya ya. Flek yang normal itu warnanya cenderung coklat atau pink. Jumlahnya cuma sedikit kayak bercak, dan biasanya nggak nyeri atau cuma kram ringan. Sebaliknya, lampu merah harus nyala kalau darahnya berwarna merah terang, jumlahnya banyak sampai perlu pembalut, terus disertai kram perut yang hebat dan nggak berhenti-berhenti, malah makin parah. Anggap ini daftar periksa darurat Anda. Kalau Anda mengalami salah satu aja dari gejala ini, jangan ditunda, jangan berasumsi, jangan nunggu. Darah merah terang yang deras, kram perut yang hebat, nyeri tajam di satu sisi perut, ini bisa jadi tanda kehamilan di luar kandungan, atau sampai keluar gumpalan jaringan. Semua ini adalah alasan kuat buat segera cari pertolongan medis, termasuk kalau Anda mulai merasa pusing atau lemes, kayak mau pingsan. Penting banget buat saya tegaskan, kondisi seperti resiko keguguran atau kehamilan ektopik itu memang serius, tapi relatif jarang terjadi kok. Tujuan saya menyebutkan ini bukan buat menakut-nakuti, tapi supaya Anda tahu apa yang harus diwaspadai. Dengan kata lain, pengetahuan itu adalah kekuatan. Deteksi dan penanganan dini adalah kunci untuk keselamatan Anda. Oke, katakanlah Anda melihat flek. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yuk, kita fokus ke tindakan yang bisa bikin Anda kembali merasa tenang dan memegang kendali. Ini dia 4 langkah sederhana yang bisa langsung Anda lakukan. Pertama, sebisa mungkin tetap tenang dan langsung istirahat. Hindari angkat-angkat yang berat atau aktivitas fisik lainnya. Kedua, jadilah detektif untuk tubuh Anda sendiri. Pantau dan catat warnanya apa, seberapa banyak, dan berapa lama. Informasi ini nanti berharga banget buat dokter. Ketiga, untuk sementara hindari dulu berhubungan. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Angkat telepon dan hubungi dokter atau bidan Anda. Saya nggak bisa cukup menekankan soal ini. Apapun warna atau jumlah fleknya, ngasih tahu dokter itu adalah langkah paling bijaksana. Cuma mereka yang bisa kasih diagnosis akurat, mungkin lewat USG, dan yang paling penting mereka bisa kasih satu hal yang harganya tak ternilai, yaitu ketenangan pikiran. Oke, sebagai penutup, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Di luar soal flek, gimana sih caranya kita bisa secara proaktif mendukung kesehatan kita di trimester pertama yang sangat krusial ini? Sebenarnya ini hal-hal dasar, tapi justru inilah yang jadi fondasi kehamilan yang kuat. Pastikan asupan gizinya seimbang, cukup minum air putih, dan prioritaskan istirahat di atas segalanya.
Belajar kelola stres, jauhi rokok dan alkohol, dan pastikan vitamin prenatal diminum sesuai anjuran dokter ya. Ini adalah cara Anda memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan calon buah hati. Setiap kehamilan adalah perjalanan yang sangat personal dan unik. Nggak ada pertanyaan yang terlalu sepele atau terlalu bodoh kalau itu menyangkut kesehatan Anda dan janin. Jadi poin terpenting dari semua ini adalah percayai insting Anda. Kalau ada sesuatu yang terasa nggak beres, jangan pernah ragu untuk bertanya. Ingat, Andalah kapten terbaik dalam perjalanan kehamilan Anda ini.